Apa yang sedang dibangun di Stiksam? Kok ada tukang bangunan di dekat kampus? Oke, kepo, harusnya tanya aja langsung ya. Oke, yang tadi seperti saya sampaikan bahwa dari melalui Instagram ya, dari Mbak Asriani. Pertanyaannya adalah mau nanya Kak, kalau daftar PMB gelombang 1 itu diseleksi lagi atau tidak? Kemudian kalau tidak lolos, sistemnya lanjut ke gelombang kedua lagi atau bagaimana? Terima kasih. Oke, kami jawab. Gelombang di sini adalah untuk membedakan waktu pelaksanaan seleksi saja, ya. Jadi gelombang 1 ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 gitu. Untuk yang gelombang 1 baik 1, 2 maupun 3 ini semuanya dilakukan seleksi dengan cara ujian secara tertulis begitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan kalau tidak lolos di gelombang 1 apakah lanjut ke gelombang kedua? Kami sarankan seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti dinyatakan tidak lulus di gelombang 1, maka nanti silahkan untuk lanjut ke gelombang berikutnya atau langsung saja mendaftar untuk ujian kembali untuk ikut lagi seleksi langsung begitu ya. Jadi kalau misalnya masih di dalam waktu tersebut, ini masih misalnya di gelombang 1 dari bulan Januari sampai Mei misalnya. Ketika tidak lolos di sana, langsung masuk lagi karena kita melakukannya beberapa kali ya, dalam seminggu atau 2 minggu ini dilakukan seleksi beberapa kali. Jadi boleh masuk lagi di gelombang 1 gitu. Kemudian untuk PMB, proses penerimaan mahasiswa baru, ini kita ada beberapa cara ya. Ada yang melalui PMDP, jadi untuk mahasiswa berprestasi, baik secara akademik maupun non-akademik, begitu. Jadi kalau misalnya berprestasi, misalnya ranking 1 terus, ranking atau 10 besar terus, ini boleh melalui PMDP. Nah ini tanpa ujian tertulis, gitu ya. Tapi nanti tetap akan ada seleksi, hanya saja menggunakan nilai rapot, begitu. Kemudian reguler yang tadi melalui ujian tertulis. Kemudian kita juga ada lewat program beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar. Ini untuk siswa-siswa yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Ini boleh mengajukan melalui KIP, tapi khusus untuk prodi D3 Farmasi, gitu ya. Jadi boleh dan ini beasiswanya full, mendapatkan SPP dan juga mendapatkan uang saku. Ini keren banget beasiswanya, jadi silahkan untuk adik-adik yang memiliki prestasi untuk bisa mendaftar melalui jalur KIP khusus untuk D3 Farmasi. Oke, itu untuk pertanyaan dari Mbak Asriani, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaannya tadi. Ada satu pertanyaan, ini keren pertanyaannya ya, dari Ambrosius Luhat. Pentingkah akreditasi itu? Apakah berpengaruh pada saat masuk ke dunia kerja? Ini pertanyaannya keren banget. Jadi benar, ketika kita memilih perguruan tinggi untuk kuliah, maka salah satu yang menjadi parameter kita untuk melihatnya adalah akreditasi. Apa itu akreditasi? Yaitu penilaian terhadap perguruan tinggi atau semua hal sekarang sudah dilakukan penilaian, rumah sakit, begitu ya, sekolah, semua dilakukan akreditasi. Jadi sekarang tidak ada pembeda lagi. Mungkin selama ini kita taunya yang berkualitas itu adalah perguruan tinggi negeri, begitu. Tidak ya, jadi semua sekarang dinilai secara terbuka dengan penilaian, parameter penilaian yang sama, yaitu baik perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Kalau dia berkualitas, maka akan tertera di dalam akreditasinya tersebut. Kalau kurang berkualitas, ya akan tertera juga di sana. Dan untuk Stiksam, ini untuk prodi D3 Farmasinya kita sudah B, ya, baik. Kemudian untuk institusinya, Stiksam sendiri juga B. Untuk S1 bagaimana? S1 sedang proses karena memang baru berjalan 2 tahun, ya. Jadi baru bisa dilakukan akreditasi setelah berjalan 2 tahun. Ini kami sedang proses, doakan mudah-mudahan akreditasinya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian pertanyaannya, apakah berpengaruh saat masuk dunia kerja? Ya tentu saja, dunia kerja pasti akan melihat
akreditasi dari perguruan tinggi tempat kita belajar gitu ya. Apalagi kalau adik-adik yang mau masuk pengen mendaftar menjadi seorang ASN atau PNS ya dulu ya, itu sudah ada persyaratan minimal bahwa akreditasi dari perguruan tingginya harus minimal B, atau kalau sekarang berubah ya, parameternya ada yang unggul, kemudian baik sekali, dan baik begitu. Nah ini ada persyaratan, kalau yang dulu harus B, minimal B, dan alhamdulillah di Stiksam itu sudah memenuhi. Artinya kalau adik-adik yang mau mau mendaftar sebagai ASN, ini jangan khawatir gitu ya. Kemudian kalau untuk di tempat dunia kerja yang lain, ini tergantung tempat dunia kerjanya. Tapi yang penting itu dari yang diperhatikan ketika kita mendaftar begitu ya, dunia kerja ini tidak hanya melihat dari nilai saja. Makanya kenapa di Stiksam itu dibekali dengan pengetahuan baik yang bersifat hard skill maupun yang bersifat soft skill. Tujuannya adalah supaya adik-adik yang lulus nanti ini bisa diterima di dunia kerja dengan baik. Begitu ya. Mungkin itu tadi pertanyaannya bagus sekali. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang masuk. Satu lagi ini ada, ini juga pertanyaan yang bagus juga. Bagaimana tips buat lulus UKOM? Ini pasti pertanyaan dari mahasiswa D3 ya, dari Vina Amelia. Ini yang mau UKOM. Oke, info bahwa mungkin adik-adik semua sudah tahu bahwa untuk D3 Farmasi untuk tahun ini uji kompetensinya sudah bersifat sumatif, beda dengan kakak-kakak sebelumnya ya yang sifatnya formatif. Artinya apa? Kalau misalnya tidak lulus di ujian UKOM, maka tidak bisa mendapatkan sertifikat kompetensi. Kalau nggak bisa dapat serkom gimana? Ya nggak bisa ngurus STRTTK dan akhirnya nggak bisa kerja gitu. Bagaimana caranya kalau nggak lulus? Ya harus ngulang lagi gitu ya. Terus bagaimana tipsnya untuk bisa lulus UKOM? Yang pertama harus paham dulu blueprint dari seorang TTK D3 Farmasi. Mungkin adik-adik sudah di-share isi dari blueprint. Blueprint itu adalah apa ya, semacam kisi-kisi begitu, kisi-kisi soal yang akan ditanyakan pada saat uji kompetensi. Paham dulu apa tuh nanti yang akan ditanya apa saja. Mungkin akan banyak sekali di dalam kisi-kisi tersebut, tolong difahami satu-satu, kemudian nanti dibuka kembali materi-materi dari semester 1 sampai semester 6 ya. Dibuka kembali materi-materinya sesuai yang ada di dalam kisi-kisi atau blueprint tadi, kemudian dicoba untuk melihat kompetensinya mana yang kira-kira saya belum bisa nih, maka itu akan lebih dilatih lagi. Kemudian diikutin semua program yang diberikan oleh dosen. Dosen biasanya setiap kali ujian ini memberikan contoh-contoh soal UKOM ya. Soal UKOM ini biasanya soal cerita. Beda dengan soal ujian biasa, ujian semester begitu ya. Ada bentuk cerita, kemudian ada pertanyaan, dan semuanya dalam bentuk pilihan ganda. Maka kejelian kalian pada saat membaca soal UKOM itulah yang penting, karena biasanya soal ujian semester kan langsung to the point, tapi kalau untuk yang soal UKOM ini biasanya ada cerita. Nah, bagaimana memahami cerita itu sebisa mungkin, artinya paham dengan maksud dari pertanyaan. Dan jangan lupa waktunya itu satu soal hanya 1 menit. Jadi benar-benar ini harus sering berlatih. Sekarang ada bermacam-macam platform yang menawarkan bagaimana latihan atau tryout UKOM gitu ya, boleh diikutin, dan kampus pun biasanya ini melakukan bimbingan. Jadi ketika menjelang UKOM ini biasanya ada bimbingan dari dosen, kemudian ada juga latihan ujian bersama yang diadakan. Itu jangan sampai dilewatkan, diikutin semua latihan-latihan tersebut. Jadi ketika sudah terbiasa melihat soal UKOM, ini mudah-mudahan pada saat UKOM nanti bisa lulus gitu ya. Oke, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami jawab. Mudah-mudahan bisa memuaskan dari para penanya. Silahkan kalau misalnya masih kurang puas, boleh bertanya kembali karena kita akan terus ada program Q&A. Silakan, atau yang ingin bertanya hal yang lain yang terkait dengan Stiksam, boleh nanti di komen atau melalui media sosial kami.
Terima kasih sudah menyaksikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.